Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ya, Aceh. selamat siang Pak Willy. Selamat siang juga, Pak Aceh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Aceh. Ya, alhamdulillah. Baik Pak Willy, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya ya, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik. Nah, tentunya supervisi akademik ini dilakukan untuk mengevaluasi ya sejauh mana keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar yang Pak Willy lakukan, khususnya kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Nah, di dalam praobservasi ini ya tentunya dalam supervisi akademik ini tentunya ada kegiatan praobservasi, kemudian nanti pelaksanaan pembelajarannya atau pengajarannya, dan terakhir ada pasca observasi. Nah, di praobservasi ini kira-kira Pak Willy mempunyai satu harapan apa nih, atau apa yang akan dikembangkan kepada siswa dalam pembelajaran? Yang mungkin yang saya harapkan dari pembelajaran ini, Pak Aceh, saya bisa merancang lebih tepat lagi nanti yang pernah rancangan yang saya buat. Nanti Pak Aceh bisa membuat saya mendapatkan sebuah inspirasi baru ya Pak Aceh, ataupun misalkan rancangan saya kurang apa, mungkin nanti saya bisa perbaiki lagi sebelum saya nanti memulai supervisi. Nah, sebelum kepada nanti ya membahas mengenai perencanaannya, nah tentunya kan ada area pengembangan ya yang harus kita tetapkan di awal proses perencanaan ini. Nah, area pengembangan yang mana nih yang akan Pak Willy angkat di dalam PP ini? Area pengembangan yang akan saya kembangkan itu adalah sikap saya yang tahu mungkin dari profil pada Pancasila tentunya pakai pada iman, mandiri, disiplin, mulia, gotong royong, dan berlatih. Dan yang saya akan kembangkan lagi adalah di PSE, motivasi siswa, kesadaran diri, pengembangan diri, kesadaran sosial, lalu peraturan berrelasi, lalu pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Jadi saya nanti area pengembangannya lebih kepada sikap, tidak mengarah lebih ke ketawa, tapi lebih ke arah sikap. Siap. Baik, berarti itu area pengembangan. Nah, di dalam RPP yang Pak Willy buat sekarang, tujuan pembelajarannya apa ya? Kalau tujuan pembelajarannya adalah satu, mungkin yang pertama adalah siswa itu mampu menganalisis tentang kondisi geografis Indonesia yang berhubungan nanti dengan sumber daya alam. Lalu yang kedua adalah siswa itu dapat menganalisis pemanfaatan sumber daya alam itu bagi kehidupan mereka sehari-hari. Jadi saya lebih kepada analisis nantinya, lalu dikaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Tujuan saya ke arah sana. Baik. Nah, dari tujuan pembelajaran berarti ya untuk menganalisis sumber daya alam tadi. Nah, tentunya kan harus disinkronkan dengan strategi pembelajarannya ya Pak. Nah, apa nih strategi pembelajaran yang akan Pak Willy lakukan dalam perencanaan sekarang? Kalau saya tuh lebih kepada cooperative learning sebetulnya secara garis besar. Tapi cooperative learning ini saya balut dengan permainan. Nanti dengan tekniknya itu adalah mix match. Jadi siswa nanti diberikan sebuah kartu soal, lalu saya membacakan jawabannya. Tapi siswa nanti dibuat berkelompok. Jadi kita nanti seperti main games gitu, kuis lah seperti itu Pak. Baik. Tekniknya seperti itu. Baik. Berarti lebih interaktif lagi mungkin ya dengan game ini. Baik. Nah, untuk selanjutnya, nah tentunya di dalam strategi pembelajaran yang Pak Willy buat itu, apakah akan ada kesulitan ataupun tantangan yang akan dihadapi Pak Willy? Mungkin kesulitan yang nanti akan dihadapi pasti di kelas akan ramai ya Pak Aceh, karena kan kita bermain kuis. Ketika siswa menjawab betul, nanti akan refleks mereka teriak seperti itu. Mungkin nanti kesulitannya itu yang pertama. Mungkin yang kedua kesulitannya adalah mengatur waktu Pak Aceh. Karena tidak dipungkiri bahwa bermain games itu kadang kita lupa waktu karena saking enjoynya gitu. Jadi mungkin nanti saya pun akan membatasi soal-soal tersebut. Jadi mungkin nanti akan jadi kesulitannya itu pertama adalah mungkin berisik Pak Aceh. Lalu yang kedua adalah waktu, manajemen waktu yang perlu saya perhatikan. Lalu yang ketiga adalah mungkin sikap siswa. Karena sikap siswa dari games tersebut kan akan terlihat gitu. Ada yang marah, ada seperti apa, mungkin itu nanti kesulitannya. Nah, dari kemungkinan persoalan yang akan dihadapi atau tantangan yang akan dihadapi, tentunya kan supaya kelas itu tetap kondusif, nah, kita harus melakukan sebuah antisipasi nih Pak Willy dari sekarang. Nah, kira-kira langkah apa nih yang bisa Pak Willy lakukan untuk antisipasi ketika hal tersebut terjadi? Yang pertama kan tadi berisik mungkin ya. Kalau berisik mungkin nanti saya akan menekan pada siswa untuk tidak terlalu berisik. Tapi ketika nanti saya membacakan soal, siswa akan disuruh diam.
mungkin ada sebuah bukan hukuman tapi seperti apa ya? Kalau sebut hukuman sih nggak terlalu ini ya. Mungkin nanti ketika ada siswa yang berbicara atau berisik ketika saya membacakan soal, maka kelompok tersebut akan diberikan tugas seperti itu. Nanti motornya mungkin itu akan membuat siswa lebih tenang lagi untuk mendengarkan soal. Lalu yang kedua tadi dari kesulitan itu adalah nanti di mana siswa itu akan apa namanya tuh berantem lah. Takutnya adalah nanti lah ada gesekan di antara kelompok tersebut saling menekan dan lain-lain. Nanti mungkin saya akan melakukan bimbingan secara terus-menerus, selalu mengingatkan teman-temannya untuk saling bisa bekerjasama dengan baik, saling bertoleransi, seperti itu macam mungkin hal-hal yang akan saya lakukan. Nah, jadi sebetulnya dari kemungkinan yang muncul sebetulnya ada sisi positifnya ya, Pak Willy ya. Yang dari yang pertama tadi kita bisa menerapkan disiplin positif kepada siswa mengenai kesepakatan kelas mungkin. Kemudian yang keduanya tadi Pak Willy dengan kemungkinan simptom-simptom yang akan muncul itu Pak Willy bisa justru menerapkan nilai karakter yang Pak Willy harapkan di sana. Iya, itu nilai positifnya. Baik Pak Willy. Nah, di dalam situasi kelas ini tentunya kelas yang Pak Willy hadapi itu kan bisa jadi homogen ataupun heterogen. Nah, kita kan tidak tahu ya, apakah sudah dilakukan asesmen sama Pak Willy sebelumnya? Oke, untuk asesmen saya sudah lakukan Pak Aceh. Jadi saya melakukan asesmen di RSD untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa tentang pembelajaran IPS tentunya Pak Aceh. Lalu saya berkoordinasi juga dengan wali kelasnya, koordinasi juga dengan guru sebelumnya di kelas tersebut untuk melihat siapa sih yang memiliki potensi-potensi ataupun yang memiliki pemahaman yang lebih, yang nanti itu di dalam kelompok akan dijadikan sebagai ketuanya. Jadi siswa itu nanti dibagi rata konsep. Jadi ada yang memiliki kemampuan lebih, jadi bagi-bagi kemampuannya. Nanti yang agak kurang nanti dibagi lagi juga. Jadi tiap kelompok itu memiliki perannya masing-masing dan memiliki pemahamannya masing-masing. Baik, berarti Pak Willy sudah melakukan langkah tersebut sehingga nanti kelompok yang dibuat itu akan walaupun heterogen tetapi di sana terdiri dari unsur siswa yang memang betul-betul bisa memberikan contoh gitu. Ada juga siswa yang mungkin kurang itu bisa belajar di sana. Ya, bagus sekali ya Pak Willy. Kemudian untuk selanjutnya nih. Nah, untuk materinya sendiri atau mungkin dengan heterogenan yang ada, apakah Pak Willy melakukan sebuah diferensiasi? Kalau ada seperti apa nih? Oke, diferensiasi jelas Pak Cep ya. Tadi saya mulai dari konten ini Pak Cep ya. Kalau konten itu nanti saya memberikan siswa itu kan memberikan kesempatan siswa untuk belajar. Nah, belajar siswa itu saya nanti perbolehkan siswa untuk belajar melalui HP atau buku catatan atau buku paket. Dan saya juga memperbolehkan siswa untuk belajar dengan cara misalkan ketika diberi kesempatan untuk belajar, anak boleh rebahan dikit sambil belajar, jadi nggak duduk terus, nggak jenuh gitu. Boleh senyamannya siswa aja belajar seperti apa. Lalu nanti di prosesnya itu, tadi ya Pak Cep kan sudah saya jelaskan bahwa nanti siswa akan dipisah-pisahkan sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang kedua adalah nanti siswa itu akan diberikan sebuah pertanyaan yang berisi tentang perumpamaan dalam kegiatan mereka sehari-hari. Jadi siswa itu lebih bisa memahami soal-soal tersebut karena ada di lingkungan mereka sekitar. Baik, berarti dari hasil diagnostik yang ada, Pak Willy juga sudah melakukan diferensiasi konten maupun proses ya Pak Willy di sana. Ya, baik, saya rasa di sini sudah cukup runut ya untuk langkah-langkah yang Pak Willy buat. Nah, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan supervisinya? Mungkin Pak Cep akan dilaksanakan supervisi ini di besok Pak Cep ya, di tanggal 31 Oktober ya. Di kelas 8C. Baik, di kelas 8C ya. Ya, baik. Nanti insya Allah nanti saya akan datang sesuai dengan apa yang Pak Willy minta atau rencanakan. Nah, namun saya juga ingin mengetahui nih, tentunya di balik pembuatan rencana ini ada faktor-faktor penunjang atau pendukung ya, baik dari SDM-nya maupun yang lainnya. Nah, kira-kira dukungan apa nih yang sudah Pak Willy raih? Oke, yang pertama dari Pak Cep ya, selaku supervisor, sekolah observer, alhamdulillah saya mendapatkan banyak pemikiran atau pemahaman yang lebih ya Pak Cep ya. Lalu saya juga ketika merancang ini juga saya bertanya kepada guru-guru yang lain atau guru GFP saya di IPS. Lalu saya juga tetap berkoordinasi dengan wali kelasnya untuk melihat tadi Pak Cep ya, melihat kemampuan siswa. Dan saya juga menanyakan juga kepada siswa tentang ini apakah sepakat mengadakannya atau tidak.
akhirnya siswa pun sepakat dan menyetujuinya gitu. Baik, baik, berarti sudah runut ya apa yang Pak Willy lakukan sehingga perencanaan ini bisa dibuat seobjektif mungkin ya Pak Willy. Nah, selanjutnya sejauh mana nih pembelajaran yang Pak Willy buat ini akan berhasil? Oke, kalau disebut berhasil, kalau disebut muluk-muluk sih enggak juga, karena pacarnya yang namanya kebutuhan peserta didik itu beragam. Meskipun saya mengadakan pembelajaran seperti ini, mungkin ada aja, mungkin tetap ada aja yang cuek ataupun yang tidak merasa tidak nyaman, tetap masih ada. Tapi saya berharap sih untuk presentasi keberhasilannya sekitar 80% lah Pak. Setidaknya siswa itu sikapnya aja gitu, sikapnya aja dia memahami sikap profil pelajar Pancasila dan ESE ini itu membuat saya tuh berhasil gitu apa yang saya lakukan ini. Baik. Ya, dengan kompleksnya apa yang akan Pak Willy harapkan tentunya 80% ini sudah nilai apa yang luar biasa ya Pak Willy ketika ini berhasil ya. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya Pak Willy bisa diberikan kelancaran. Nah, terakhir mungkin Pak Willy pertanyaan dari saya, kira-kira dengan percakapan praobservasi sekarang ini apa nih yang Pak Willy dapatkan? Oke, yang saya dapatkan jelas Pak Cep, tadi saya nggak terpikir nih kesulitan apa yang nanti dihadapi gitu ya. Tadi Pak Cep bertanya seperti itu, yang akhirnya membuat saya berpikir, oh iya ya kayaknya nanti akan ada kekurangan ini dan saya harus tentu menemukan solusinya apa yang akan nanti saya akan lakukan gitu. Baik. Jadi itu Pak Cep yang saya dapatkan dari Pak Cep, alhamdulillah, dan pemahaman yang lebih juga, dan ini buat saya lagi Pak Cep. Baik, ya alhamdulillah Pak Willy ya. Ya, pada dasarnya kita sama-sama sebagai mitra ya dalam meningkatkan performa kita untuk mengajar. Sekali lagi semangat ya untuk Pak Willy melaksanakan tugasnya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesehatan pada waktunya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, salam sebelum kita mulai pelajaran. Jangan
Memiliki salah satu anggota yang bernama BUMN. Dalam baik-baik baru. Saya harus selalu dilaksanakan demi menjaga penggunaan orang. Oke, selanjutnya. Saya mengatur hubungan antara manusia dengan kebutuhan. Saya mengatur antara manusia dengan kebutuhan. Jawabannya adalah yang mengatur hubungan antara manusia dan kebutuhan melalui lembaga ekonomi. Saya memiliki tugas untuk membuat masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Saya memiliki tugas untuk membuat masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Saya memiliki tugas untuk membuat masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku balik. Oke, siap. Pertanyaan kalau salah satu yang ada di daerah saya adalah Jerman. 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 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan. Tenang. Cukup lebih. Ngomong. Kan. Jangan lah, ikutin. Senang. Salah satu dari saya adalah penghasil bapakku metal. Metal. 5, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ima, Bu Dewi. Ya, alhamdulillah sesuai dengan rencana bahwasanya hari ini kita akan melaksanakan rangkaian supervisi akademik mengenai pasca observasi, dan kebetulan hari ini Pak Dewi saya ditemani dengan pengajar praktik dari program pendidikan guru penggerak. Izin Bu Ima perkenalkan diri ini dari sama Pak Willy. Baik, selamat pagi Pak Willy. Selamat pagi Pak Cek. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali Pak Cek. Alhamdulillah ya Pak Willy, kita beberapa waktu yang lalu di Jumat kemarin sudah melaksanakan kegiatan KBM ya untuk observasi. Alhamdulillah sesuai dengan rencana bahwasanya dalam kegiatan observasi tersebut tujuannya kita ingin sama-sama meningkatkan performa kita dalam mengerjakan. Bagaimana Pak Willy tujuan hari ini kira-kira setelah melakukan observasi kemarin, apa yang ingin Pak Willy capai di pasca observasi? Mungkin yang saya ingin sampaikan itu tadi Pak Cek, saya ingin meningkatkan performa saya dalam hal pembelajaran, karena yang namanya guru pun meskipun kita belajar, maka kita harus terus belajar dan yang namanya pembelajaran itu bisa lebih baik lagi ke depannya, karena tugas kita sebagai guru itu sangat berat ya, di mana kita harus membuat atau mencerdaskan generasi selanjutnya. Memang tugas itu sangat berat dan kita sebagai guru harus terus belajar, dan saya harapkan ketika kita melakukan seperti akademik atau perbincangan hari ini bisa menginspirasi saya lah maksudnya untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk diterapkan di dalam belajar. Baik, yang mengenai tujuannya sama ya, boleh kita semangatnya terus belajar sepanjang hayat ya. Dan bagaimana tadi untuk mendapatkan inspirasi ya, tentunya terkadang aspirasi itu atau peluang-peluang untuk kita menambah kompetensi kita memang didapatkan itu dengan seperti ini ya,
potensi itu terkadang ada di dalam diri kita. Nah, yang saya lihat kemarin Pak Willy sudah bagus ya di dalam pelaksanaannya sesuai dengan alur di RPP-nya, bahwasanya Pak Willy itu melaksanakan model pembelajaran dengan cooperative learning kemarinnya Pak Willy. Kemudian Pak Willy juga sudah melaksanakan satu proses dimulai dari asesmen diagnostik. Jadi memang terlihat ya Pak Willy itu betul-betul memperhatikan peserta didik ini teknis seperti apa. Artinya kita sebagai guru kan memang seperti yang kita pegang bahwasanya harus berpihak pada murid. Terlihat juga di sana Pak Willy sudah menerapkan diferensiasi proses dengan Pak Willy memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi pemahaman. Itu bagus sekali ya, mulai dari searching ke buku, kemudian searching ke internet juga, itu sudah bagus. Kemudian juga Pak Willy menerapkan diferensiasi di prosesnya dengan mengkelompokkan, kemarin itu menjadi 6 kelompok ya Pak Willy, mengkelompokkan dan pendekatannya itu membuat kelompok yang heterogen, yang dimana menggabungkan antara yang mempunyai kemampuan lebih dari hasil tes diagnostik awal, kemudian yang masih minim, sehingga di sana bisa ada proses saling melakukan proses belajar atau disebutnya dengan tutor supervisi. Sudah bagus sekali, ditambah lagi Pak Willy sudah menerapkan kompetensi sosial emosional ya, sehingga sudah sangat holistik ya Pak Willy memandang pendidikan di kelas itu, bukan hanya sebatas kompetensinya tapi juga dari segi sosial emosionalnya, termasuk nilai karakternya juga tentunya sudah diterapkan. Nah, dari proses kemarin Pak Willy ya tentunya dengan tantangan yang di kelas itu terkadang dari yang kita rencanakan ada saja hal yang mungkin timbul atau muncul. Nah, mungkin ada yang dirasakan oleh Pak Willy satu kendala yang muncul yang itu bisa menjadi catatan buat Pak Willy. Mungkin ada beberapa hal betul Pak Cek yang kadang di luar ekspektasi kita ya Pak Cek, ketika kita melakukan sebuah pelajaran ada hal yang memang kok ini gitu ya. Betul, kemarin Pak Cek ada sesuatu hal yang perlu saya evaluasi sepertinya, karena kan saya kemarin operator ini kita bermain game gitu kan, dibagi dalam 6 kelompok kemarin, lalu kita seperti hadis dan semak tanya jawab. Jadi siswa itu ketika dia ke depan lalu jawabannya benar itu teriak, dan itu teriaknya cukup kencang kan karena siswa itu bersemangat gitu ya, setelah bersemangat akhirnya ya yang saya takutkan adalah membuat kegaduhan. Kegaduhan itu pertama itu. Dan yang kedua adalah ketika anak-anak atau ketika saya membacakan soal kembali, anak-anak masih dengan euforianya gitu, masih dengan kesenangannya karena dia menjawab dengan betul dengan teman-temannya gitu. Nah, mungkin itu menjadi evaluasi bagi saya bagaimana cara mengkondisikan kelas agar lebih tertib lagi dan lebih aman. Baik. Nah, mengenai kondisi kelas yang lebih aman dan tertib yang dimaksud seperti apa Willy yang diharapkan? Yang saya harapkan adalah ketika anak jawabannya betul gitu ya, boleh euforia tapi dengan tetap masih ada batasan itu, nggak lepas, benar-benar lepas gitu. Waktu itu anak teriak lepas banget gitu. Jadi sehingga sampai ada yang menjerit, sampai ada yang berteriak, gitu, ada yang saling ada yang timbul, ada di situ di KSC-nya mungkin timbul ada anak yang jawab saya lebih benar gitu ke kelompok yang lain gitu. Mungkin itu yang saya rencanakan kemarin. Mungkin untuk aman itu adalah tadi ketika euforianya bisa tertahan atau dia bisa mengendalikan emosinya gitu ya, seperti apa. Lalu ketika saya membacakan soal kembali, anak-anak cenderung lebih nih atau lebih diam lagi untuk memperhatikan proses pembelajaran. Berarti euforia boleh, cuman harus ada kontrol dan batasannya betul ya. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi ke depannya ya Pak Willy, apakah punya langkah seperti apa yang Pak Willy rencanakan? Mungkin yang kedepannya adalah mungkin harus membuat dulu peraturannya ini mungkin seperti keyakinan kelas lagi ya, kan? Jadi peraturan yang disepakati oleh semua dan idenya dari siswa agar pelajaran itu bisa berjalan dengan baik gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri euforia itu kadang meluap gitu ya, dari siswa itu kan senang gitu ya. Jadi
Mungkin nanti selain daripada bikin kesepakatan atau keyakinan kelas, nanti juga mungkin ada punishment khusus atau jelek-jeleknya ada punishment untuk siswa yang masih berisik, mungkin ada pemenangan poin atau apapun itu. Mungkin yang selanjutnya bisa saya lakukan yang lain adalah melakukan apa tuh namanya, ice breaking. Jadi ada ice breaking, ketika selesai ice breaking dulu sedikit. Ya. Setidaknya ice breaking yang pendek aja, setidaknya untuk membuat anak-anak seminggu kembali. Baik. Ya, berarti yang saya tangkap Pak Willy akan menerapkan lagi secara konsisten mengenai disiplin positif ya. Karena kesepakatan kelas itu mungkin harus senantiasa ada ya ketika setiap menyampaikan pembelajaran. Termasuk juga aspek sebatas kompetensinya, tapi juga dari segi sosial emosional, termasuk nilai karakter juga tentunya sudah diterapkan. Nah, dari proses kemarin Pak Willy, ya tentunya dengan tantangan yang di kelas itu terkadang dari yang kita rencanakan ada saja hal yang mungkin timbul atau muncul. Nah, mungkin ada yang dirasakan oleh Pak Willy satu kendala yang muncul yang itu bisa menjadi catatan buat Pak Willy. Mungkin ada beberapa hal betul Pak Ceknya yang sekarang di luar ekspektasi kita ya Pak Ceknya, ketika kita melakukan sebuah pelajaran ada hal yang memang kok ini gitu ya. Betul, kemarin Pak Cek ada sesuatu hal yang perlu saya evaluasi sepertinya, karena kan saya kemarin operator ini kita bermain game gitu kan, dibagi dalam 6 kelompok kemarin, lalu kita seperti hari sama tanya jawab. Jadi siswa itu ketika dia ke depan lalu jawabannya benar itu teriak, dan itu teriaknya cukup kencang kan karena siswa itu bersemangat gitu ya, terlalu bersemangat. Akhirnya ya yang saya takutkan membuat kegaduhan. Kegaduhan itu pertama itu. Yang kedua adalah ketika anak-anak atau ketika saya membacakan soal kembali, anak-anak masih dengan euforianya gitu, masih dengan kesenangannya karena dia menjawab dengan betul dengan teman-temannya gitu. Nah, mungkin itu menjadi evaluasi bagi saya bagaimana cara mengkondisikan kelas agar lebih tertib lagi dan lebih aman. Baik. Nah, mengenai kondisi kelas yang lebih aman dan tertib yang dimaksud seperti apa Pak Willy yang diharapkan? Yang saya harapkan adalah ketika anak jawabannya betul gitu ya, boleh euforia tapi dengan tetap masih ada batasan, jadi nggak lepas, benar-benar lepas gitu. Waktu itu anak teriak lepas banget gitu. Jadi sehingga sampai ada yang menjerit, sampai ada yang berteriak, ada yang saling ada yang timbul, ada di situ di KSC-nya untuk timbul ada anak yang jawab saya lebih benar gitu ke kelompok yang lain gitu. Mungkin itu yang saya rencanakan kemarin. Mungkin untuk aman itu adalah tadi ketika euforianya bisa tertahan atau dia bisa mengalihkan emosinya gitu ya, seperti apa. Lalu ketika saya membacakan soal kembali, anak-anak cenderung lebih hening atau lebih diam lagi untuk memperhatikan proses pembelajaran. Berarti euforia boleh, cuman harus ada kontrol batasannya betul ya. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi ke depannya ya Pak Willy, apakah punya seperti apa yang Pak Willy rencanakan ke depan? Mungkin yang kedepannya adalah mungkin harus membuat dulu peraturan. Peraturannya ini mungkin seperti keyakinan kelas lagi ya, kan? Jadi peraturan yang disepakati oleh semua dan idenya dari siswa agar pelajaran itu bisa berjalan dengan baik gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri euforia itu kadang meluap gitu ya, dari siswa itu kan senang gitu ya. Mungkin nanti selain daripada bikin kesepakatan atau keyakinan kelas, nanti juga mungkin ada punishment khusus atau jelek-jeleknya ada punishment untuk siswa yang masih berisik, mungkin ada pemenangan poin atau apapun itu. Mungkin yang selanjutnya bisa saya lakukan yang lain adalah melakukan apa tuh namanya, ice breaking. Jadi ada ice breaking, ketika selesai ice breaking dulu sedikit. Ya. Setidaknya ice breaking yang pendek aja, setidaknya untuk membuat anak-anak seminggu kembali. Baik. Ya, berarti yang saya tangkap Pak Willy akan menerapkan lagi secara konsisten mengenai disiplin positif ya. Karena kesepakatan kelas itu mungkin harus senantiasa ada ya ketika setiap menyampaikan pembelajaran. Termasuk juga speaking tadi yang bisa men-stop ya euforia yang berlebihan. Bagus sekali rencananya Pak Willy. Nah, mungkin ini dari yang rencana kemarin ya. Pak Willy kan mempunyai satu target pencapaian hasil belajarnya seperti apa. Nah, dengan model seperti yang Pak Willy jalankan, capaiannya seperti apa Pak Willy?
Sampaiannya ya kemarin saya tuh katakan bahwa ya paling 70 lah ya, 70-an, 75 lah kira-kira pencapaian. Tapi kalau bisa dinilaikan mungkin kemarin saya nilai 90 karena mungkin yang kurang berhasilnya ada di euforianya itu ya. Karena saya melihat bahwa anak-anak semuanya alhamdulillah terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Karena kan setiap anggota kelompok itu memiliki tugasnya masing-masing. Ya. Jadi mereka belajarnya yang mana, nanti diskusikan mana jawaban yang paling benar. Nah kemarin itu anak-anak cukup aktif, meskipun tanda kutip ada anak yang memang cenderung biasanya di kelas diam. Sebenarnya mereka melakukan gerakan lari ke depan itu udah suatu dia ikut dalam proses pembelajaran. Berarti kan ketika dia lari ke depan bolak-balik itu berarti kan dia ikut terlibat gitu dalam proses pelajaran, dan itu satu hal yang positif. Ketika saya tanyakan kepada siswa pun kesan-kesan mereka terhadap pelajaran kemarin, alhamdulillah responnya bagus saja, dan mereka berharap hal seperti ini ataupun pembelajaran yang memang menarik berbasis game ataupun apapun itu bisa dilakukan lagi. Siswa terlihat berperan aktif ya, kemudian bagus juga siswa sebenarnya di luar ekspektasi mendapatkan capaian yang luar biasa. Nah baik, kira-kira komitmen ke depan nih Pak Willy untuk supaya bukan hanya output isi belajarnya saja, tapi juga tadi yang kita secara programnya siswa mendapatkan satu kompetensi profesional bagaimana mampu memanage diri, kemudian manajemen sosialnya juga, kompetensi sosialnya bisa mengkondisikan diri ya. Kira-kira perencanaan ke depan Pak Willy akan menerapkannya seperti apa? Oke, yang kedepannya adalah mungkin saya akan tetap menerapkan KSE dalam sistem pembelajaran, lalu diferensiasi, karena memang kita percaya bahwa anak itu memiliki kemampuan berbeda-beda. Tapi bagaimana guru itu bisa menggali kemampuan tersebut? Jadi tetap saya akan menjalankan KSE, tetap akan memantisikan diferensiasi di dalam proses pembelajaran, dan mungkin kedepannya saya akan lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan yang hanya tidak selamat saja. Jadi nanti ada proses permainan games, tapi gamesnya kita saya akan ubah sedikit, tidak akan cepat-cepat lagi atau seperti apa. Jadi lebih banyak ke kinestetik mungkin. Karena memang saya lihat anak-anak di sekarang itu lebih senang yang bergerak gitu. Memang ada gerakan-gerakan, tidak hanya duduk atau menegangkan, tapi ada kinestetik gitu. Mungkin itu kedepannya saya akan lakukan. Nah, untuk memastikan bahwasanya hasil dari pertemuan Pak Willy tadi kemudian punya strategi ke depan, bentuk komitmennya seperti apa Pak Willy, langkah-langkah yang konkretnya seperti itu? Oke, yang pertama adalah saya akan mulai memetakan kemampuan pendidik yang pastinya baik itu dari diagnostik ataupun saya menanyakan kepada guru lain atau kepada wali kelasnya untuk melihat kemampuan dari masing-masing pendiri punya kemampuan apa aja sih, dan nanti saya bisa petakan. Jadi mungkin untuk kedepannya komitmennya akan saya lakukan. Ya, tentunya rencana-rencana proyek tersebut akan berkorelasi ya dengan rencana ke depan di rencana pelaksanaan pembelajarannya. Seperti itu mungkin ya kalau yang di sini. Baik, saya rasa untuk pasca observasi ini sudah cukup. Ini mudah-mudahan apa yang diobrolkan hari ini, dibicarakan hari ini mendapatkan satu hikmah pembelajaran yang tentunya buat saya juga ya sesama pengajar yang bisa dijadikan pelajaran. Terima kasih atas waktunya, sekali lagi Pak Willy, tetap semangat menjadi guru yang menginspirasi siswa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.